Namaku Raka, seorang teknisi IT yang bekerja di gedung perkantoran 27 lantai di Jakarta. Gedungnya modern, penuh kaca dan logam, dengan sistem keamanan mutakhir. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Tidak ada tombol lantai 13 di lift. Bukan cuma di satu lift. Di semua lift. Aku pikir itu hanya mitos urban biasa. Lantai 13 dihindari karena angka sial. Sampai suatu malam saat lembur, aku menerima pesan suara yang mengubah segalanya. Jam 11 malam, kantor sudah kosong. Aku baru selesai menginstal sistem server baru dan bersiap pulang. Saat hendak masuk lift, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku abaikan, tapi entah kenapa kali ini kuangkat. Tidak ada suara, hanya dengungan, seperti sinyal lemah. Beberapa detik kemudian masuk pesan suara. Aku memutarnya. Tolong, aku terjebak di lantai 13. Suaranya lirih, panik, dan ada suara lain di belakangnya. Suara lift berderit dan tawa pelan. Bukan tawa manusia biasa. Aku langsung merinding. Kupikir mungkin seseorang menjahili, tapi aku teknisi. Aku tahu sistem gedung ini luar dalam. Tidak ada lantai 13, atau setidaknya tidak terlihat. Karena rasa penasaran bercampur takut, aku kembali ke ruang kontrol utama. Kubuka panel sistem lift dan mulai menelusuri log pemakaian. Di tengah daftar pemanggilan lift, kulihat sesuatu yang tidak wajar. 2309, lift A, tujuan L13. Aku membeku. L13. Sistem benar-benar mencatatnya. Kupantau kamera lift A secara langsung, kosong. Tapi lift bergerak sendiri, naik. Saat mencapai lantai 12, layar kamera mulai bergetar dan terganggu. Gambar tak jelas, hanya siluet. Seseorang atau sesuatu berdiri di tengah lift. Pintu terbuka. Meski tidak ada lantai di situ, hanya dinding beton. Namun dari dinding itu ada celah. Seperti pintu yang tak terlihat dari luar, perlahan terbuka, dan sosok itu ditarik masuk. Lalu sinyal hilang. Aku mundur dari layar, napas tersengal. Beberapa detik kemudian ponselku berdering lagi. Nomor yang sama. Kali ini aku tidak angkat, tapi pesan suara masuk lagi. Sekarang giliranmu. Besoknya aku lapor ke manajemen gedung. Mereka cuma tertawa kecil dan berkata, "Kamu juga ya?" Sudah 5 orang teknisi keluar gara-gara itu. Sampai hari ini, aku masih menerima pesan suara dari nomor itu. Setiap tanggal 13, setiap pukul 11 malam. Dan lift A selalu naik sendiri, ke lantai yang tak ada. Setelah malam itu, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi pesan suara terus masuk, setiap tanggal 13, pukul 11 malam. Selalu dari nomor yang sama. Selalu kata-kata berbeda. Aku belum keluar. Tolong Raka. Mereka menunggu. Jangan biarkan pintunya terbuka. Jangan turun ke L13. Aku bahkan sempat blokir nomornya. Tapi anehnya, pesan-pesan itu tetap masuk. Kali ini dari nomor yang berbeda-beda, tapi dengan suara yang sama. Suara yang aku yakin bukan manusia biasa. Aku tidak pernah bercerita ke siapapun, kecuali ke Ayu, rekan kerjaku di divisi IT. Awalnya dia mengira aku bercanda, sampai aku tunjukkan log sistem dan rekaman CCTV yang berhasil kurekam sebagian. Sosok samar itu, pintu tak terlihat. Semua ada di flash diskku. Ayu bilang, aku harus coba cari tahu asal mula kejadian ini. Dia pernah dengar desas-desus bahwa gedung ini dibangun di atas reruntuhan pabrik tua yang pernah terbakar habis. Tahun 1987. Katanya ada banyak korban. Tapi yang paling aneh, tubuh seorang mandor tidak pernah ditemukan. Nama mandornya siapa? Tanyaku. Ayu menatapku ragu. Lalu berkata pelan, Pak L, 13. Aku membeku. Itu nama? Bukan, itu julukan. Karena dia kerja di bagian lantai 13 pabrik. Lantai paling bawah, yang katanya tidak terdaftar secara resmi.
Malam itu aku kembali ke kantor. Tak peduli risiko, aku putuskan untuk menghadapi semuanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku bawa satu hal, flash disk rekaman lift, sebagai bukti. Pukul 10.57 malam, aku berdiri di depan lift E. Pukul 11.00, lift terbuka sendiri, kosong. Tanpa pikir panjang, aku masuk. Tombolnya normal, seperti biasa, tapi di antara tombol 12 dan 14, perlahan-lahan, tombol L13 mulai menyala sendiri. Tidak muncul tiba-tiba, tapi terbakar perlahan, seperti dilukis dari dalam. Tanganku gemetar. Tapi sebelum aku sempat menekan apapun, tombol itu menyala. Lift mulai bergerak turun. Tapi bukan dari lantai 14 ke 13. Dari 14 ke sesuatu yang lebih dalam. Angka di layar berubah aneh. 14, 13, minus 13 tak terhingga. Aku mulai mencium bau gosong dan suara, bisikan, ratusan suara. Dari dalam dinding lift, lalu lampu mati, gelap total. Hanya suara terakhir yang kudengar sebelum semuanya lenyap. Selamat datang di tempat yang seharusnya tidak ada. Gelap, hening, tapi bukan hening biasa. Ini seperti dunia membeku. Aku berdiri dalam ruang lift yang tak lagi terasa seperti lift. Dindingnya dingin, logamnya lembab seperti baru keluar dari kuburan. Tiba-tiba, lampu darurat menyala remang merah. Cukup untuk kulihat bahwa pintu lift tidak terbuka. Tapi dinding di belakangku telah menghilang. Digantikan oleh koridor panjang, temaram, dan penuh dengan pintu-pintu tua yang terlihat seperti tidak pernah disentuh manusia modern. Masing-masing pintu bertuliskan angka. Angka yang tidak berurutan, 27, 3, 999, 0, 13. Langkah kakiku terasa berat. Lantai seperti tanah basah, padahal aku masih di dalam gedung bertingkat. Suara itu mulai terdengar lagi. Kau membawa rekamannya, kan? Aku refleks memeriksa sakuku. Flash disk itu masih ada. Tapi hangat, seperti terbakar dari dalam. Lampu LED-nya menyala, meski tidak tersambung ke apapun. Langkah kakiku terus membawaku menuju salah satu pintu. Pintu bertuliskan 13. Tapi sebelum kubuka, sesuatu menarik perhatianku. Dari bawah pintu nomor 0, ada cahaya putih yang menyala pelan. Dan samar-samar terdengar isakan. Isak tangis perempuan. Aku ketuk pintu itu. Tok, tok, tok. Isakan berhenti. Aku beranikan diri membuka perlahan. Pintu berderit. Dan di dalamnya, kosong. Tidak ada ruangan. Tidak ada lantai. Hanya kekosongan putih. Tanpa batas. Tanpa bayangan. Tapi ada satu hal di tengah kekosongan itu. Seorang perempuan duduk membelakangi. Dengan rambut panjang menutupi wajah. Aku berusaha bicara. Halo, kamu yang kirim pesan suara. Perempuan itu perlahan menoleh. Dan saat matanya menatapku, semua lampu padam lagi, dan aku kembali di lift. Sendiri, lift itu berdetak, naik. Di layar, L14, L15, L16. Aku panik. Seharusnya tidak ada lantai itu. Pintu lift terbuka. Samar dari luar terdengar suara Ayu. Raka, keluar sekarang. Aku loncat keluar. Aku terjatuh di lantai 12, kantor. Terang, normal. Ayu berlari ke arahku. Aku lihat kamu dari kamera. Lift itu muncul lagi, tapi kamu nggak ada di dalamnya. Cuma flash disk ini yang jatuh ke lantai. Dia menunjukkan flash diskku, tapi sekarang bentuknya sudah berubah. Terbuat dari logam hitam dengan angka 13 terukir. Dan saat aku buka file di dalamnya, hanya satu rekaman tersisa. Video berdurasi 13 detik, menunjukkan wajahku sendiri, sedang berdiri di lift, tapi bukan wajahku yang aku kenal. Malam itu aku tak bisa tidur. Rekaman 13 detik itu terus terngiang di kepalaku. Aku menatap layar laptop, memutar videonya berulang-ulang. Wajahku terlihat, tapi bukan aku. Bukan benar-benar aku. Matanya kosong,
Bibirnya tersenyum aneh, dan di belakangnya dinding lift terlihat melengkung, seperti ruang itu hidup dan bernafas. Tapi yang paling mengganggu, bayangan di sudut video, siluet seseorang berdiri di belakangku. Padahal dalam video itu aku sendirian. Aku mencoba pause di detik ke-7. Wajah bayangan itu muncul sebentar. Wajah yang pernah kulihat di file lama saat investigasi dengan Ayu. Wajah dari catatan kebakaran pabrik. Mandor lantai bawah, Pak L, 13. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor lebih awal. Ayu sudah menungguku. Dia juga tidak tidur semalaman. Kita harus buka server keamanan lama, katanya. Ada rekaman cadangan dari sistem pengawasan pertama gedung ini sebelum diperbarui. Kami menembus file backup tahun 2005 ketika gedung ini baru beroperasi. Di folder tersembunyi bernama L13 Logs, kami menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Rekaman video dari kamera pengintai lift. Tanggalnya acak, tapi hampir semuanya direkam pada tanggal 13 setiap bulannya. Dan semuanya berdurasi 13 detik. Setiap video memperlihatkan orang berbeda masuk ke lift, lalu menghilang. Di detik terakhir, mereka semua menatap langsung ke kamera, seolah tahu sedang direkam. Satu video terakhir membuat darahku membeku. Tanggal 13 Juni 2005 waktu, 11 malam rekaman memperlihatkan ayahku. Aku yakin, itu dia. Masih muda, memakai jaket kulit yang masih kusimpan di rumah. Ayu menatapku. Raka, kamu bilang ayahmu kecelakaan mobil kan? Aku mengangguk pelan. Dia menunjuk ke layar. Lihat ini. Di akhir video, sesaat sebelum gambar menjadi statik, ayahku menoleh ke kamera dan berbisik satu kata. Kukira telingaku salah dengar, sampai Ayu memutar ulang dan membesarkan audio. Jangan buka pintunya. Aku terduduk lemas. Itu bukan kebetulan. Ayahku, entah bagaimana, pernah ada di lift ini, di lantai itu, di tempat yang tidak seharusnya ada. Lalu pesan suara baru masuk, nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Kau hampir selesai, tapi pintunya sudah terbuka. Aku dan Ayu saling pandang. Dan dari ujung lorong kantor, lift A terbuka sendiri. Lift A terbuka. Perlahan, tanpa suara, tanpa siapapun di dalamnya. Tapi udara di lorong itu berubah. Lebih dingin. Bau terbakar samar-samar kembali tercium. Seperti plastik dan logam yang mencair, bau kematian lama yang belum selesai. Ayu memegang lenganku. Kita jangan masuk, bisiknya. Tapi aku tahu, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku mengambil langkah pelan, masuk ke lift. Ayu mengikutiku meski ragu. Begitu kami masuk, lampu lift padam sejenak, lalu nyala kembali. Tapi kini hanya satu tombol yang menyala di panel. L13. Aku menatap Ayu. Dia mengangguk pelan. Kujulurkan jari dan menekan tombol itu. Lift turun. Tapi kali ini tidak dengan suara berisik. Semuanya senyap, terlalu senyap. Bahkan mesin pun seolah menahan napas. Layar menunjukkan angka tak wajar, 12. 13 minus 13 minus infinity. Lalu lift berhenti, pintu terbuka. Kami melihat ruang kosong. Bukan seperti koridor sebelumnya, tapi ruang luas yang seperti mimbar pengadilan. Di sekelilingnya ada kursi-kursi tua, penuh sosok-sosok kabur, seperti bayangan manusia yang duduk diam, menatap kami. Di tengah ruangan, meja besar dari logam hangus, dan satu kursi kosong di depannya. Di balik meja itu, berdiri seseorang. Pak 15. Aku tahu itu dia. Wajahnya terbakar sebagian, matanya hitam seperti jurang, dan tubuhnya seperti terus berdenyut, seolah ada nyawa lain di balik kulitnya. Dia menatap kami, lalu bicara tanpa suara. Kau bawa rekamannya? Aku mengangguk perlahan dan mengeluarkan flash disk logam hitam. Dia mengulurkan tangan, panjang, terlalu panjang. Tapi sebelum aku memberikannya, Ayu menarik tanganku. Jangan, ini bukan soal rekaman. Dia mau mengunci kita di sini. Tiba-tiba, semua penonton bangkit berdiri.
Sosok-sosok kabur itu mulai berjalan ke arah kami perlahan tanpa suara. Aku panik. Kutarik flash disk itu dan melemparkannya ke sudut ruangan. Seketika seluruh tempat bergejolak seperti terbakar. Pak L, 13 menjerit, jeritan yang bukan suara manusia. Suara itu membuat telinga kami nyaris pecah. Lalu semuanya runtuh. Lantai, dinding, sosok-sosok itu. Dan sebelum semuanya gelap, pintu lift muncul kembali. Aku dan Ayu berlari masuk, dan lift tertutup otomatis. Angka kembali ke 12. Lalu 1. Kami terjatuh keluar di lobi. Kami selamat. Tapi cerita belum selesai. Beberapa hari kemudian, gedung mengalami gangguan listrik besar. Lift A tidak bisa ditemukan oleh teknisi manapun, seolah tidak pernah ada. Dan di panel lift lain, tombol baru muncul. Tombol L13. Setelah malam itu, aku dan Ayu tidak pernah sama lagi. Kami sepakat berhenti dari pekerjaan. Tapi saat hendak mengajukan surat pengunduran diri, kami menemukan sesuatu yang membuat kami nyaris kehilangan akal. Nama kami sudah tidak terdaftar dalam sistem karyawan. Bukan hanya hilang dari database, tapi juga dari semua dokumen cetak. Bahkan loker kami kosong, bersih, seolah tidak pernah digunakan. Seseorang atau sesuatu telah menghapus kami dari dalam. Dan bukan hanya kami. Kami cek rekaman dan daftar teknisi lama. Semua yang pernah terlibat dengan lift A juga menghilang. Nama mereka tak bisa ditemukan. Tidak di sistem, tidak di catatan gedung, tidak di KTP, seolah mereka ditelan oleh gedung ini. Ayu, yang biasanya tenang, kini mulai panik. Apa kita sudah mati, Rak? Aku ingin bilang tidak, tapi aku juga tak bisa memastikan. Karena setiap malam tanggal 13, tepat pukul 11 malam, ponsel kami berbunyi bersamaan. Nomor tak dikenal, dan suara yang sama. Waktumu belum habis, kau hanya berhasil menunda. Malam itu kami sepakat membakar flash disk logam hitam yang masih tersisa. Kami lempar ke api di belakang rumah Ayu. Tapi saat api membesar, suara lirih keluar dari kobaran api. Kami hanya ingin dikenang. Minggu berikutnya, gedung tempat kami bekerja diberitakan di media. Kebakaran aneh di ruang lift, tidak ada korban jiwa, tapi para penghuni melaporkan fenomena aneh. Lift bergerak sendiri pada jam 11 malam. Rekaman CCTV menunjukkan pintu lift terbuka ke dinding beton. Namun ada bayangan orang berjalan masuk. Dan yang paling menyeramkan, beberapa karyawan mengaku menerima pesan suara dari seseorang bernama Raka atau Ayu. Padahal kami tidak pernah menghubungi siapapun. Aku dan Ayu kini tinggal di luar kota. Low profile, ganti nomor, ganti identitas. Tapi setiap tanggal 13, kami tahu cerita ini belum selesai. Karena kini lift L13 mulai muncul di gedung-gedung lain. Bukan hanya tempat kami dulu, tapi di apartemen, sekolah, rumah sakit. Dan setiap kali pintunya terbuka, satu nama hilang dari dunia. 6 bulan telah berlalu. Aku dan Ayu hidup dengan identitas baru. Kota kecil di pinggiran Jawa Tengah, tempat orang jarang pakai lift dan lebih suka tangga. Kami kira sudah aman, sampai suatu malam. Telepon Ayu berdering, nomor tak dikenal. Lagi, dia biarkan berdering, tapi pesan suara tetap masuk. Kami dengarkan bersama, dan suara itu bukan suara lama. Bukan Pak L, 13, bukan bisikan, itu suara anak kecil. Aku terjebak di dalam lift yang tidak ada. Tolong Tante Ayu. Aku dan Ayu saling pandang, napas Ayu tercekat. Itu suara keponakannya, Naya. Kami hubungi kakaknya Ayu, panik. Bertanya apakah Naya baik-baik saja. Ibunya Naya mengangkat telepon. Kebingungan. Naya? Dia di kamar kok. Sebentar ya. Tapi saat dipanggil, Naya tidak ada. Jendela terbuka. Lantai 2. Tidak ada tanda-tanda paksa. Tapi satu hal membuat darah kami membeku. Stiker kecil angka 13 menempel di pojok luar jendela kamar Naya.
Esoknya, kami berangkat ke kota tempat Naya tinggal, sebuah apartemen mewah yang belum lama dibangun. Dan saat kami sampai, rasa dejavu menyergap. Lift di lobi, persis seperti lift A. Desainnya, pantulan kacanya, bahkan letak tombolnya. Ayu maju lebih dulu. Dia seperti tak ragu lagi. Gedung ini kena juga. Kami menyamar sebagai pengunjung dan memeriksa panel lift. Semuanya normal, sampai kami membuka pintu lift lantai basement. Ada tombol tersembunyi di balik panel logam. Kami buka paksa, dan tombol itu tertulis L13, Emergency Recall. Kami tahu inilah pintunya. Aku mengaktifkan tombol. Lift langsung menurun. Tapi tak seperti dulu, sekarang ada suara. Selamat datang, korban baru. Satu harus tinggal, agar yang satu pulang. Pilih. Sekarang lampu mati, pintu terbuka. Kami kembali ke ruangan kabur tak bernama, tapi kali ini hanya satu kursi kosong di tengahnya. Dan Naya duduk di atasnya. Menangis, menoleh padaku. Om, aku mau pulang. Dari balik kegelapan, suara Pak L13 muncul lagi. Tapi kini jauh lebih tua, lebih berat, lebih dalam. Satu nama harus menggantikan, satu yang dilupakan, agar satu dikenang. Ayu maju, menatapku. Raka, kamu bawa dia pulang. Aku cukup. Aku geleng kepala. Tapi saat aku melangkah, tanah mulai retak. Waktu habis, aku peluk Naya dan tarik dia ke pintu lift yang muncul kembali. Dan Ayu menutup pintunya dari dalam. Aku menjerit, tapi semuanya menghilang. Keesokan harinya, Naya ditemukan tertidur di lobi apartemen. Dinyatakan selamat. Tapi, tidak ada satu orang pun yang ingat Ayu. Bahkan ibunya. Bahkan catatan rumah sakit kelahirannya. Bahkan aku hampir lupa namanya sendiri. Tapi aku takkan lupa. Aku tahu Ayu masih di dalam sana. Dan aku bersumpah, aku akan kembali. Hari ini, tepat 1 tahun sejak Ayu menghilang. Tidak ada yang ingat dia. Tidak keluarganya. Tidak teman kantornya. Tidak siapapun, kecuali aku. Seolah keberadaannya telah diserap oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu dan lebih lapar dari kematian. Aku masih menyimpan satu-satunya bukti bahwa dia pernah ada. Sebuah catatan kecil bertuliskan tangannya sendiri yang kutemukan di dalam jaketku setelah peristiwa itu. Tulisannya hanya 1 baris. Kalau kau dengar suara itu lagi, jangan buka pintunya, Rak. Tapi aku tahu, pintu itu akan terbuka lagi. Bukan karena aku mau, tapi karena gedung-gedung terus dibangun, dan lift-lift terus terpasang, dan nama-nama baru terus ditambahkan dalam daftar yang harus dihapus. Di setiap kota, di setiap lantai 13 yang tak pernah diumumkan. Dan suara itu kini bukan hanya menghantui malam tanggal 13. Kadang muncul dalam pesan WhatsApp. Kadang muncul di notifikasi email tak dikenal. Kadang terdengar dari headphone orang yang tertidur di kereta. Selalu suara yang sama. Kami hanya ingin dikenang. 1 nama untuk 1 pintu. Siapa selanjutnya? Aku? Mungkin. Tapi sebelum giliranku tiba, aku akan mencari pintu itu lagi. Akan kubuka sekali lagi. Dan akan kutukar namaku dengan nama Ayu. Karena seseorang harus kembali untuk mereka yang dilupakan. Dan pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup.